ingat kan siapa aja yang ada di sini? Pastinya dong. Mulai dari Kak Felix, Kak Helga dan Kak Saud. Yes, hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu ya. Coba yang lagi main-mainan, terus yang lagi makan, terus yang lagi nonton video game, taruh dulu. Kita berdoa dulu, kita ibadah sebentar aja. Baru nanti kita lanjutkan lagi aktivitas adik-adik semua. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau ibadah walaupun masih dalam online Tuhan, tapi kami berterima kasih masih boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan supaya kami beroleh sukacita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini bersukacita? Yes, yang di sana juga bersukacita, yang di belakang sana tuh ada orang loh adik-adik. Terus yang di sini juga bersukacita, kita semua, benar nggak Kak Felix? Aku suka cita. Kak Saud? Sukacita. Yes. Nah, kita nyanyi lagu ya. Lagu lama tapi adik-adik harus tahu supaya kita semua bisa belajar nyanyinya. Oke? Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya Tak pernah berakhir. Lagi ya. kasih Allah sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah. Selamanya Allah tak sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Nah, adik-adik, enak kan lagunya ya? Pasti adik-adik semua suka lagu itu. Apalagi orang tua kita pasti sudah kenal lagu ini. Nah, adik-adik jangan sampai nggak tahu lagu ini. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Enak kok lagunya. Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir untuk hidup. Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir untuk hidup. Ayo semua nari. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, Bagi dia. nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Adik-adik, hari ini kakak mau tanya, siapa di sini yang merasakan kasih Tuhan? Iya, kita semua pasti merasakan kasih Tuhan. Kakak di sini semua dan adik-adik di sana di rumah juga pasti merasakan kasih Tuhan. Tapi pernah nggak kita melakukan kesalahan ya? Ayo, kakak mau tanya dulu nih ke Kak Felix.
Kak Ferry pernah melakukan salah nggak? Pernah sih kak. Terus apa yang dilakukan? Habis aku ngelakuin kesalahan sih pasti aku berdoa minta maaf. Bener nih. Bener sih. Oh gitu, coba kita tanya ke sebelah. Apa gimana? Pernah melakukan kesalahan nggak? Kayaknya sih banyak ya. Banyaknya segimana kak? Gunung. Banyak banget. Terus kakak ngapain kalau salah kak? Ya minta maaf sama orang yang aku jahatin. Oke. Juga Terus? minta maaf sama Tuhan. Wow. Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira Tuhan maafin kita nggak ya? Maafin nggak ya? Wow, pasti maafkan. Karena Tuhan berjanji untuk melupakan semua kesalahan kita jika kita mengakui segala dosa-dosa kita loh adik-adik. Karena apa itu? Karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita mau terima kasih sama Tuhan nih. Siapa yang masih ingat lagunya LOVE? Ya, pasti pada ingat kan? Yuk semuanya berdiri. Kita mau terima kasih sama Tuhan karena kebaikannya ya. Ayo. I say Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Oke, sekarang kita lambatin supaya adik-adik yang balita di rumah bisa ngikutin kegiatannya ya. Nggak begini-begini, bingung badannya gini-gini semua. Kak, kecepatan lagunya ya. Sekarang kita lambatin ya. I say I say elbow, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love ya semuanya. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Oke, sekarang kita. I say I say elbow, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Wah, kasih Tuhan tuh luar biasa. Jadi nyanyikan lagu ini setiap hari sebagai tanda terima kasih kita sama Tuhan. Tuh. Oke, sekarang kita mau dengar firman nih. Nah, sekali lagi nih, kita mau nyanyikan lagu lama yang kita mau ajarkan kepada adik-adik semuanya. Yesus yang temani buat jiwaku, Buat jiwa. buat jiwaku. Buat
Nah, adik-adik, sekarang kakak mau baca firman nih buat adik-adik semua. Tahu nggak adik-adik, sekarang kakak udah banyak perlengkapan nih di meja. Oke, sekarang kakak mau kasih satu kata. Nah, adik-adik yang udah bisa baca atau yang udah tahu huruf, nih coba deh, ini apa nih, huruf apa? Oke, ada yang tahu nggak huruf apa ini? Huruf D. Nah, satu lagi apa ya? Huruf apa? O. Yang ini huruf S. Iya. Dan ini adalah huruf A. Nah, kalau digabung jadi apa ya katanya? Coba kita lihat di sini. Nih. Ya. Nah, jadi ada bacaannya adik-adik. Oke. Nah, bacaannya adalah dosa. Ya, hari ini kakak akan bercerita mengenai apa itu dosa. Nah, dosa ini warna merah ya adik-adik ya. Jadi, dosa itu sebenarnya adalah sesuatu yang gak bagus. Kenapa? Dosa itu adalah segala perbuatan, perasaan, pikiran yang gak sesuai dengan hukum Allah. Bahkan Alkitab juga bilang loh, kalau kita nih menahan diri ketika melihat sesuatu yang tidak benar atau melihat orang yang berbuat dosa, kita diem aja, itu juga dikatakan dosa loh adik-adik. Wah, kacau ya kalau begini nih. Kita harus tahu nih bahwa apa itu sih dosa, apa aja sih yang dosa adik-adik. Coba kita lihat. Bohong. Nah, siapa di sini yang pernah bohong? Apa sih itu bohong? Bohong itu artinya berbicara yang tidak benar, bercerita yang bukan sebenarnya. Itu bohong adik-adik. Apalagi ya yang masuk ke dalam dosa? Berbuat kejahatan. Contohnya apa nih yang membuat kejahatan? Nih seperti yang gambar di sini. Ngapain nih coba? Lagi pukul temennya. Wah, merasa dirinya itu hebat sehingga dia bisa berbuat jahat kepada teman-teman. Apalagi? Contohnya membuli. Nah, adik-adik, tanpa kita sadari, kita sering loh melakukan bully. Bully itu dosa. Apa sih itu bully, Kak? Pasti adik-adik yang sudah di kelas 4, 5, 6 sudah tahu artinya membuli. Membuli itu artinya kita meledek teman, ngatain teman yang tidak baik sehingga membuat teman kita sakit hati, sedih, dia merasa tidak berharga lagi karena kita sering ejek-ejek, olok-olok, terus kita menganggap dia rendah dan tidak berharga. Itu namanya membuli. Kenapa itu jahat? Karena itu bisa membuat teman kita sakit hati, sedih, merasa kecewa, dan akhirnya dia juga jadi berdosa karena merasa tidak bersyukur kepada Tuhan. Apalagi itu adik-adik yang berbuat dosa, contohnya menyakiti teman. Suka iseng sama temennya, ditarik temennya, ditarik rambut kakaknya, ditarik rambut adiknya. Wah, itu membuat jadinya bertengkar sehingga membuat jadi dosa adik-adik. Ternyata menyakiti teman itu tanpa kita sadari kita suka lakukan ya. Nah, hari ini kita belajar apa saja yang menyakiti teman itu dan tidak melakukannya lagi. Apalagi nih contohnya yang berbuat dosa, menyontek. Nah, adik-adik siapa di sini yang mungkin waktu offline atau bahkan waktu online disuruh sama ulangan sama bu guru atau pak gurunya, ya adik-adik, ya anak-anak, semua kita mau ulangan hari ini, ulangan matematika, kerjakan sendiri, jangan bertanya kepada orang tua. Tapi saat ulangan, gesek-gesek maminya, gesek-gesek papinya, ini soalnya gini, jawabannya apa ini? Wah, tapi gurunya itu walaupun tidak tahu, adik-adik tahu nggak siapa yang melihat adik-adik saat lagi menyontek ulangan? Yaitu Tuhan. Jadi walaupun sekolahnya ada yang masih online ataupun offline, menyontek itu tidak baik ya adik-adik, itu adalah dosa. Karena kita tidak melakukan hal yang benar. Kalau kita memang sudah belajar, kita harus percaya diri bisa mengerjakannya. Apalagi contohnya dosa mencuri. Nah, adik-adik kalau misalnya melihat
ada tas mama, ada kuenya adik di situ. Sudah dibilang itu bukan punya kamu, jadi jangan diambil. Tapi karena keinginan hati kita mau makan kue, keinginan hati kita pengen beli es krim tapi nggak punya uang, langsung diambil aja uang mama di tas, langsung ambil aja kuenya adik. Paling juga marah sebentar katanya. Tapi ternyata itu dicatat loh, bahwa itu adalah dosa di mata Tuhan. Ternyata adik-adik, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan Tuhan. Dan iblis senang kalau kita melakukan dosa. Karena apa? Karena iblis punya teman nanti. Aku jadi punya temen nih, masa aku sendiri doang nanti yang tidak merasakan surga itu bagaimana. Jadi dia mengajak semua teman-temannya, termasuk kita semua diajak adik-adik untuk berbuat dosa. Nah adik-adik, kakak di sini mau bilang stop berbuat dosa, ya jangan berbuat dosa. Kenapa adik-adik? Karena dosa itu bisa menyakiti semua orang, menyakiti hati kita, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman-teman, dan yang terlebih-lebih adalah menyakiti hati Tuhan. Nah adik-adik jangan sedih, karena ketika kita mau adik-adik mau mengucapkan syukur, berterima kasih, maka kita pasti akan jauh dari dosa. Kalau kita sering berterima kasih sama Tuhan, hati kita itu akan dekat sama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Waktu kita berbuat dosa, kita itu jauh sama Tuhan Yesus. Ketika kita jauh sama Tuhan Yesus, seperti ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya apa? Kalau kita misalnya mencuri, kita merasa berdosa, kita merasa malu, sehingga kita nggak mau berdoa. Kita takut, kita malu. Ataupun misalnya kita menyontek dan kita tahu bahwa itu salah, kita menyontek, kita merasa malu. Sehingga ke Tuhan bertanya, hari ini kok Kelvin nggak berdoa? Kenapa? Ternyata Kelvin lagi ngumpet. Karena dia takut hari ini aku mencuri. Nah, jadi adik-adik ketika kita berbuat dosa, maka ada yang membuat kita jadi jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Sedih banget ya adik-adik ya. Tuhan sedang menunggu kita, tapi karena kita berbuat dosa, maka kita jadinya jauh sama Tuhan. Karena kita malu sama Tuhan berbuat dosa. Adik-adik jangan pernah malu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menebus kita? Supaya kita nggak merasa malu dan takut lagi. Dia rela mati di kayu salib buat kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mengaku dosa kita merasa dipulihkan lagi sama Tuhan. Dosa-dosa kita sudah dihapus dan diampuni oleh Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita melakukan dosa, ada hal yang membuat hati Tuhan sedih. Tapi Tuhan tidak diam saja. Tuhan melakukan banyak hal untuk membuat kita tidak jatuh dalam dosa, yaitu dengan mengirimkan anaknya. Nah kakak, kalau aku sudah berbuat dosa, apa ya yang aku harus lakukan? Apa yang harus dilakukan? Adik-adik tahu nggak? Yuk kita baca di dalam Alkitab dulu ya, di 1 Yohanes 1. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 9. Adik-adik ada buka Alkitab nggak? Yo, coba buka dulu nih. Kita kan buka Alkitab itu tidak setiap saat, setiap jam kita buka Alkitab ya. Jadi sekarang buka dulu Alkitabnya. Atau kalau yang lagi buka handphone boleh deh pakai handphonenya dibuka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, adik-adik, apa yang diminta Tuhan ketika kita berbuat dosa? Mengaku dosa kita. Adik-adik gak perlu ngaku dosa pakai mic, bilang ke semua orang, "Hei, aku berbuat dosa." Tidak perlu, Tuhan tidak ingin seperti itu. Yang kita lakukan apa? Berdoa. Adik-adik bisa lakukan di dalam kamar, di saat adik-adik bahkan ketika habis melakukan dosa, adik-adik boleh berdoa dalam hati adik-adik, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena itu yang diinginkan Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta ampun akan apa yang sudah dilakukan. Dan percayalah, kata Tuhan di sini apa tahu nggak? Nih, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita. Nah, adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan kepada mama?
pasti pernah melakukan kesalahan kepada mama. Apa yang harusnya kita lakukan adik-adik? Mama juga pasti akan merasa senang kalau kita mengaku dosa kita dan meminta maaf. Biasanya mama kalau mendengarkan kita minta maaf, apa yang dilakukan mama? Apakah mama langsung pukul-pukul? Enggak kan? Ketika kita mengaku dosa dan meminta maaf, pasti mama akan sangat senang sekali. Dia akan sangat senang, dia akan merangkul kalian sebagai anak yang dia ampuni dosa-dosanya. Sama seperti itu Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku dosa kita dan berdoa minta ampun, maka Tuhan Yesus itu akan menyucikan kita dari dosa, memaafkan segala dosa dan kesalahan kita adik-adik. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Tapi ada satu nih kakak pesankan dan Tuhan Yesus inginkan juga. Habis melakukan dosa minta maaf, jangan dilakukan lagi ya. Supaya apa? Supaya hati kita itu tidak menjadi jauh lagi kepada Tuhan. Ingat adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, biasanya hati kita itu akan merasa malu, sedih, takut. Nah, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik kakak ikatkan di sini bahwa Tuhan sangat merindukan adik-adik datang kepada Dia. Ketika melakukan dosa, jangan malu, jangan takut. Lipat tanganmu, masuk ke dalam kamar dan berdoa. Kalaupun nggak bisa masuk ke dalam kamar, tutup matamu dan berkatalah dalam hatimu, minta ampun pada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni adik-adik semua, termasuk kakak juga. Oke? Nah, kakak punya nih proyek, nanti adik-adik bisa coba di rumah juga. Nih, proyeknya ya. Nanti adik-adik bisa coba di rumah. Oke. Ini adalah contohnya kehidupan kita. Ini adalah piring yang berisi kehidupan kita. Ini contohnya adalah manusia ya adik-adik ya. Nah, manusia ini di dalam air ini. Ya, dia hidup. Kemudian ada dosa nih. Dosa itu tadi lambangnya warna merah lah biasanya ya. Maka kakak akan kasih warna merah di sini. Nah, karena kita banyak melakukan kesalahan, maka air ini tadinya putih menjadi merah adik-adik. Sehingga apa? Nah, Tuhan Yesus datang diumpamakan sebagai lilin. Ya, lilin yang menerangi hati yang gelap, menerangi sesuatu yang tidak baik sehingga bisa dipulihkan kembali. Nah, air ini kakak taruh di sini. Apinya kalau di sini, kemudian kakak tutup ya. Wow, apa yang terjadi adik-adik? Wow, airnya menjadi hilang kembali semuanya tuh. Karena apa? Karena si lilin ini sudah menyelamatkan kehidupan kita. Nah adik-adik, seperti itulah Tuhan Yesus waktu datang disalibkan. Dia menyelamatkan kehidupan kita, menghapus semua dosa kita. Nah adik-adik, kakak tadi bilang kan bahwa apa yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mempunyai karya yang besar. Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita tidak jauh lagi sama Tuhan. Kita bisa memanggil Tuhan Yesus Bapa, Ayah, sahabat, teman yang paling baikku, sahabatku yang setia. Bisa menyebut Tuhan Yesus seperti itu. Nah, apa yang adik-adik bisa lakukan? Berikan kesaksian kepada teman-temanmu. Mungkin ada teman-temanmu yang juga merasakan sedang sedih hari ini, malu karena telah berbuat dosa. Ingatkan dia bahwa Tuhan Yesus mampu mendengarkan keluh kesahnya, mengampuni dosanya, membuat dia baru lagi. Ya, kabarkan ini kepada teman-teman adik-adik, bahkan kepada orang tua adik-adik semuanya. Dan jangan lupa, biasakanlah berdoa bersama keluargamu supaya keluarga kita itu selalu dekat sama Tuhan. Oke? Nah adik-adik, kakak punya PR buat adik-adik semua. PR-nya adalah adik-adik boleh menceritakan pernah melakukan kesalahan apa. Misalnya, aku pernah melakukan kesalahan yaitu misalnya melawan mama. Dan apa yang adik-adik lakukan setelah melawan mama? Meminta maaf misalnya, atau berdoa dulu lalu minta maaf. Nah, ceritakan itu dalam video singkat saja dan kirimkan kepada kakak sekolah minggu di nomor di bawah ini.
ya. Atau adik-adik bisa tag di Instagramnya Joykid ya, supaya semua teman-teman bisa terberkati dengan Instagram Joykid. Oke, nanti video yang sangat menarik akan ditayangkan di ibadah online berikutnya. Oke, terima kasih buat hari ini, dan terlebih-lebih kita mau berterima kasih buat kasih Tuhan kepada kita. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengampuni dosa kita, selalu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sangat berterima kasih karena kasih Tuhan bagi kami semua. Ketika kami melakukan kesalahan Tuhan, Engkau selalu datang kepada kami, memaafkan semua kesalahan kami, merangkul kami Tuhan, sehingga kami boleh merasa dekat dan boleh disucikan kembali dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu baik bagi kami. Berkatilah Tuhan kehidupan kami semua, berkati kehidupan adik-adik semua Tuhan. Biarlah kehidupan mereka juga Tuhan boleh memberkati semua orang di sekitar mereka. Mereka boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah Joykid adik-adik. Jangan lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bye-bye, God bless you. Shalom adik-adik Joykids. Sekarang saatnya untuk mengumumkan video yang terpilih untuk tugas dari Kak Jack D. Video yang terpilih atas nama Stefani Ivolia. Siap kakak Joykid. Tugas minggu ini adalah doa permohonan. Doa permohonan aku adalah Tuhan Yesus berkatilah orang tuaku, guru sekolah mingguku, saudara-saudaraku dan teman-temanku, dan lindungi mereka dan kesehatannya ya Tuhan. Haleluya, amin. Makasih kakak-kakak Joykid. God bless you. Leticia. Salam teman-teman dan kakak-kakak Joykid. Aku sudah lama sekali ingin doanya dijawab Tuhan. Aku sudah lama sekali pengen 1. sepeda baru, 2. sepatu roda, 3. aku pengen punya adik bayi, 4. aku ingin corona ini hilang karena aku bosan. Aku ingin jalan-jalan ke taman dan aku ingin bisa cepat gereja. Aku berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, berkatilah Mama supaya cukup uangnya buat beli sepeda baru dan sepatu roda. Berkatilah Mama supaya bisa punya adik bayi lagi. Berkati corona supaya tidak ada lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman kakak-kakak Joykid. Alea Kazanucci. Tuhan, Alea berdoa semoga corona cepat hilang agar kami semua bisa sekolah setiap hari, agar bisa sekolah minggu lagi, bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak di sekolah minggu, dan memuji Tuhan di sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar dan menjawab doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur, aku berdoa, amin. Jangan lupa ya teman-teman Joykids untuk selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan Fernando. Terima kasih, hari ini Nando sudah selesai ibadah online Joykids, dan aku mau mohon semoga si COVID ini hilang dari bumi ini Tuhan, dan agar kami bisa tatap muka lagi di gereja bersama teman-teman, dan di sekolah juga agar kita bisa tatap muka bersama teman-teman. Dan terima kasih Tuhan, inilah permohonan saya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat ya buat semua video yang terpilih. Tetap berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.